hormati, kita mulai acara dengan membuka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Fajar Nasri, kemudian yang saya hormati CGP Angkatan 11 Ibu Epri Liyawati, juga yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Al-Fajar Nasri. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu semua kita dalam keadaan sehat dapat mengikuti kegiatan aksi nyata program guru pembelajaran angkatan 11 pada modul 1.4 yang nanti akan disampaikan sebagai narasumber oleh Ibu Eprinawati. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, semoga acara ini lancar. Mari bersama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak Ibu, supaya acara ini berkah lagi, mari bersama-sama kita memulai kegiatan ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diimami oleh Bapak Al-Fajar. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan Bapak Fajar SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita pada siang hari ini bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadan nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan shalihan taqabbalan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan maksuma. Allahumma ij'al mahalana wa diyana wa bukhana wa qaryatana wa masjidana wa madrasatana kami sadar kasui hadhihi maqmuran wa intizaman wa aminan ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, mari bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Guru Penggerak. Bapak Ibu hadirin dimohon untuk berdiri.
ilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghambat pada murid, kreatif rancang pembelajaran, agar potensi tingkatkan prestasi, berikan profil belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, terlibat pada ibu pertiwi. Gunakan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghambat pada murid, kreatif rancang pembelajaran, agar potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, terlibat pada ibu pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, terlibat pada ibu pertiwi. Terlibat pada ibu pertiwi. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum kegiatan aksi nyata yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Eprilawati dalam tugas mobilisasi 4 akan ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Fajar Kasih. Untuk itu Bapak Ibnu Khaldun ST dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkesempatan siang ini kita masih diberi nikmat sehat untuk dapat mengikuti kegiatan kali ini di bulan karya kesehatan itu dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya assalamualaikum salam selalu kita kami sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tetap bersama sampai ini akan dijawab oleh Bapak Ibu Guru SMK Al-Fajar yang saya hormati, Ibu Epri, Ketua Eksekutif, Ketua Guru Penggerak, dan akan melaksanakan kegiatan hari ini saya hormati rekan-rekan guru universitas saya hormati. Pada pertemuan kali ini mungkin saya sampaikan bahwasanya Ibu Kepala Sekolah kita bisa hadir di tengah kita di luar menyampaikan isi dan perkenalkan kepada saya sebagai guru saja untuk mengambil kegiatan aksi nyata beberapa guru penggerak pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sudah kita dengarkan tadi bahwa akan ada
penyampaian terkait proyek-proyek program guru penggerak yang akan kita laksanakan di SMK Al-Fatihah Kasul ini, yang akan disampaikan oleh Ibu Epri, agar semua dapat memperhatikan dan menyimak ya. Kita sama-sama untuk dapat belajar sehingga materi apapun yang menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua kita dapat mengimplementasikannya ke seluruh stakeholder ya. Namun hari ini tugas jadi teman pun telah kita ikuti yang kemarin kita sudah dilaksanakan program satu ya, cuma satu dua dan ini yang ketiga ya, yang keempat. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik sehingga kita semua akan diikuti pengembangan daripada program PBB ini yang akan dibantu oleh yang harus support kita itu. Dan harapan kita bersama nanti ke depannya guru-guru yang lain juga bisa lebih terpanggil ya untuk mengikuti kegiatan PBB. Mudah-mudahan dengan proses PBB lancar, aman, sehat sehingga dia dapat menyelesaikan daripada program ini. Dan kita semua juga dapat menyusul yang belum terpanggil sehingga kita sama-sama menjadi penggerak guru hebat yang bisa menjadi tauladan siswa di. Mungkin itu Ibu yang dapat saya sampaikan jelas. Mari kita simak bersama apa yang menjadi pembelajaran yang akan diberikan nanti di kita dan kita ikuti hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kurangnya saya maaf. Assalamualaikum Bapak Ibu, mohon diperhatikan karena Bu Epri Lewati calon guru penggerak angkatan 11 akan menyampaikan kegiatan aksi nyata yang ini mestinya akan diharapkan supaya berdampak kepada guru-guru dan Bu Epri bisa berbagi pengalaman di modul 1.4 ini seperti apa aksi nyata yang mestinya harus kita lakukan. Untuk itu Ibu Epri Lewati saya persilakan. Terima kasih Bapak Tuan selaku MC. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Ibnu Kadun selaku yang mewakili Ibu Kepala Sekolah, dan tak lupa doa yang telah dipanjatkan oleh Pak Fajar. Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya pada hari ini telah memberikan kesempatan dalam bentuk kolaborasi kita di SMK Al-Fatihah Kasul. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan mempresentasikan aksi nyata. Namun Bapak Ibu, seperti biasa kita awali dengan pantun ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Pergi ke sungai memancing ikan, ikan gabus, ikan aruan. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum hadirin semua. Selamat siang Bapak Ibu, Tabibun. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan langsung mempresentasikan tentang aksi nyata diseminasi modul 1.4 disiplin positif. Bapak Ibu, izin memperkenalkan diri. Di sini ada Ibu Dr. Fafiani selaku fasilitator, kemudian Bapak Fuad Mustafa selaku pendamping praktik, dan saya sendiri Ibu Prilitawati CGP Angkatan 11. Bapak Ibu, di
1 kami telah mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau menyebutkan bahwa anak atau peserta didik kita itu sudah mempunyai kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Di sana yang dimaksud dengan kodrat alam adalah anak sudah mempunyai kelebihannya masing-masing, Bapak Ibu. Ibarat seorang petani, kita sebagai guru hanya bisa menanam, menyirami, memupuk, lalu kita menuainya. Sebetulnya kita sudah mengimplementasikannya di kelas ekspresi ya Bapak Ibu ya. Contohnya kemarin saya mengatur kelas sastra. Nah itu muslimah, dia sudah punya bakatnya masing-masing Bapak Ibu, sudah punya kodrat alamnya masing-masing. Saya hanya mengasah, menuntun, dan akhirnya memetik hasilnya. Begitulah sekilas pandangan KHD tentang siswa atau murid yang ada di sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu ada kodrat zaman. Setelah kodrat alam itu ada kodrat zaman. Kodrat zaman itu sesuai dengan perubahan zaman Bapak Ibu. Kalau sekarang pada pembelajarannya kita sudah menggunakan handphone ataupun yang lainnya, maka kita gunakan itu Bapak Ibu. Kalau dulu kan masih baca tulis hitung. Nah kalau sekarang sudah bisa silakan cari materinya di YouTube atau referensinya seperti itu. Itu yang disebut dengan kodrat zaman. Itu sekilas di modul 1.1 Bapak Ibu. Kemudian di modul 1.2 Bapak Ibu ada nilai guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak. Maksudnya di sini Bapak Ibu, nilai yang ada di dalam guru penggerak itu ada 6. Yang pertama kreatif, inovatif, kolaboratif, berpihak kepada siswa atau murid, dan kreatif ya, itu adalah nilai dari guru penggerak Bapak Ibu. Nah sekarang saya masuk ke visi guru penggerak. Ini visi guru penggerak ini ada di modul 1.3. Pada aksi nyata 1.2, 1.3 dan 1.1 itu tidak dibuat video seperti ini ya Bapak Ibu. Yang kita hanya di modul 1.4. Nah ini modul 1.3 ini masih diskusi guru penggerak. Di sini saya menuliskan mewujudkan siswa yang berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang di modul 1.3. Selanjutnya Bapak Ibu, pembahasan saya pada siang hari ini adalah di modul 1.4, yaitu konsep inti budaya positif. Di sini ada yang pertama, konsep intinya adalah nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah suatu pembiasaan menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak berdasarkan rasa tanggung jawab dan nilai-nilai kebajikan. Diperlukan aturan yang jelas tentang yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Ini sebetulnya sudah banyak kita terapkan di sekolah kita Bapak Ibu. Tapi kita belum tahu kalau itu adalah nilai disiplin positif. Yang pertama ada nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Bapak Ibu, di dalam sekolah itu pasti ada suku, bangsa, agama, maupun latar belakangnya berbeda. Tapi untuk nilai kebajikan semua itu tidak dipandang Bapak Ibu. Jadi anak itu sama, baik ras, suku, bangsa, anak itu sama, dia adalah siswa-siswi SMK Fajar, siswa-siswi kita. Jadi tidak ada perbedaan di sana ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada elemennya. Yang pertama keterampilan hidup.
keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, dan kesabaran. Selanjutnya di bagian profil pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian di sini Bapak Ibu ada kebutuhan dasar manusia. Ya, semua manusia tentunya memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Bagaimana caranya kebutuhan bertahan hidup? Kita pasti memproses makanan supaya kita bisa bertahan hidup, Bapak Ibu. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang adalah kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, untuk terciptanya suatu keluarga serta mempertambah menambah keturunan Bapak Ibu dibutuhkan rasa diterima dan kasih sayang. Selanjutnya kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan di sana Bapak Ibu, kita mempunyai hak asasi masing-masing Bapak Ibu. Hak untuk dipilih dan memilih. Bukan dalam artian yang negatif ya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan di sini setiap orang tentu punya problem masing-masing, namun bisa diatasi dengan kesenangan masing-masing, misalnya rekreasi atau jalan-jalan seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan di sini seperti kita sebagai seorang guru Bapak Ibu, sebelum melaksanakan tugas kita, mengemban tugas kita ke kelas, kita harus menguasai materi terlebih dahulu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Kemudian di sini ada inspirasi Bapak Ibu. Motivasi apakah aku? Aku mau menyanyi dengan keras biar suara bagusku didengar orang. Kita akan lihat di sini ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya di sini sama. Motivasi apakah aku? Tapi di sana ada gambarnya Bapak Ibu. Aku mau bernyanyi yang keras biar suara bagusku didengar orang. Di sana ada gambar yang menunjukkan piala ya Bapak Ibu. Motivasi apakah aku? Aku harus mengerjakan tugas biar tidak dihukum. Nah ini masuk ke restitusi ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya motivasi apakah aku? Aku harus mengerjakan tugas biar tidak dihukum. Di sini ada gambar Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita menerapkan hukuman ya Bapak Ibu, tapi nanti kita paparkan lebih lanjut. Lanjut di sini, motivasi apakah aku? Aku sadar bahwa datang tepat waktu ke sekolah adalah caraku menghargai waktu dan menanamkan disiplin dalam diriku. Nah di sini sudah disiplin positifnya Bapak Ibu. Mestinya kita mengembangkannya seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, motivasi apakah aku? Aku sadar datang tepat waktu ke sekolah adalah caraku menghargai waktu dan menanamkan disiplin dalam diriku. Ini disiplin positif ya Bapak Ibu. Posisi kontrol, di sini ada posisi kontrol penghukum, teman, pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu, di sini posisi penghukum kadang ketika anak bermasalah kita langsung menghukumnya tanpa mengetahui apa masalahnya, ataupun kita harus mengetahui dulu asal permasalahannya seperti apa. Lalu Bapak Ibu, posisi kontrol yang kedua adalah sebagai teman. Sebagai teman ini sebetulnya di dalam guru penggerak itu tidak terlalu dianjurkan karena
Guru dan siswa, jika dia dianggap sebagai teman, maka anak tersebut kadang tidak menghargai gurunya. Kemudian di sini tertuang rasa bersalah. Posisi kontrol di sini juga kadang tidak terlalu diperlukan ya Bapak Ibu dalam membuat rasa bersalah ini. Misalnya kamu lagi, itu adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian masih ada dua lagi, mohon maaf Bapak Ibu terlewatkan. Masih ada dua lagi tadi ya Bapak Ibu, habis posisi kontrolnya tadi teman, kemudian habis teman tadi kita lihat di sini penghukumnya. Lanjut ya Bapak Ibu ya, tadi terlewatkan sedikit, mohon maaf. Lanjut ke motivasi apakah aku, ya. Motivasi apakah aku sadar bahwa datang terlambat. Nah ya. Baik Bapak Ibu, ini di bawahnya ada posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau itu ketika guru piket, sebetulnya kita sudah lakukan juga. Ketika guru piket kita memantau anak siapa saja yang terlambat, itu posisi pemantau. Nah, dan yang paling diutamakan di dalam kelima posisi kontrol ini adalah manajer Bapak Ibu. Manajer ini kita bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, dan bukan sebagai pemantau. Tapi di situ kita ambil tindakan keadilan seadil-adilnya. Ini contohnya Bapak Ibu. Di sini posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, patuhilah aturan saya atau awas. Itu posisi penghukum Bapak Ibu. Di dalam guru penggerak ini sebetulnya sudah tidak boleh lagi dilakukan Bapak Ibu. Saya menyampaikan dari apa yang saya dapat bahwa di modul 1.4 disiplin positif. Penghukum ini juga biasanya kalau yang berupa fisik kita mencubit Bapak Ibu, itu sudah tidak boleh. Kemudian menghukum verbal ini bisa jadi misalnya keliling lapangan 330 kali. Nah itu juga sebetulnya tidak boleh Bapak Ibu. Lanjut ke pembuat rasa bersalah. Menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah ataupun rendah diri. Misalnya, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Saya sangat kecewa dengan kamu. Nah, ini pembuat rasa bersalah. Selanjutnya posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo bantulah Bapak, demi Bapak. Itu posisi kontrol sebagai teman Bapak Ibu. Tapi sebetulnya teman juga sekarang di dalam guru penggerak tidak dianjurkan pada ini. Selanjutnya ada posisi kontrol pemantau. Berdasarkan pada peraturan konsekuensi dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Peraturan apa? Sanksinya apa? Ini yang kita ucapkan biasanya sebagai pemantau. Ya, sanksinya apa? Dan yang terakhir manajer atau manajer ini Bapak Ibu, guru membuat sesuatu dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian guru menemukan solusi atas permasalahan murid tersebut. Contohnya, berdasarkan hal yang kita yakini, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini, Nah, di situ. Maka kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas Bapak Ibu. Ini contoh posisi kontrol Bapak Ibu. Ayolah lakukan demi Bapak, demi Ibu. Ini posisi kontrol apa Bapak Ibu tadi? Ini teman. Betul sekali betul. Ini posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah demi Ibu lakukan sama teman. Ya. Oke, selanjutnya ini ada lagi posisi kontrol. Kamu lagi, kenapa sih kamu buat masalah?
posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Oke, baik. Ini sama. Di sini cuma saya tambahkan elemen foto untuk posisi bersalah, merasa bersalah. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, di sini posisi kontrol apakah aku, silakan push up 30 kali. Penghukum. Oke, baik Bu Ari, penghukum. Ya, itu. Selanjutnya di sini Bapak Ibu, kita semestinya membuat keyakinan kelas. Tadi pagi saya sudah buru-buru ke kelas untuk membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Ya, dan kami sudah menyepakatinya. Keyakinan kelas Bapak Ibu boleh diterapkan di wali kelas masing-masing atau di kelas masing-masing. Keyakinan kelas adalah pernyataan atau kesepakatan bersama murid untuk dijadikan batasan. Jadi harus ada batasan di kelas itu Bapak Ibu, demi terciptanya kelas yang nyaman dan aman. Ini kesepakatannya Bapak Ibu. Oke, di sini ada proses pembentukan keyakinan kelas mewujudkan budaya positif. Kita sering melakukan berbagai kasus ya Bapak Ibu, kita temukan anak kita datang terlambat, kemudian ada yang berantem gara-gara lagi ngepel basah kemudian diinjak, ada lagi yang tidur di kelas, bermain game dan yang lainnya. Ini problemnya Bapak Ibu. Lalu kita membuat keyakinan kelas itu, kita tentukan solusinya dulu Bapak Ibu. Nah, lalu kita buat keyakinan kelas. Contohnya saya tadi membuat keyakinan kelas, dari beberapa anak tadi membuat keyakinan kelas, mereka menuliskan tiket harus sesuai dengan jadwal. Nah ini tadi saya melakukan perumusan masalah, jadi saya jelaskan dulu apa itu keyakinan kelas, contoh-contohnya. Lalu di sini saya bagikan kertas seperti ini, anak-anak saya menuliskan keyakinan kelas yang mereka buat sendiri, kesepakatan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari saya ya Bapak Ibu. Di sana boleh kita menuliskan wajib mengikuti upacara bendera, boleh. Tidak bullying, boleh. Nah di sini proses pembentukan keyakinan kelas mewujudkan budaya positif. Di sini kami sudah menempelkan tali personal, di sini menempelkan keyakinan. Dan di sini kami menyepakati keyakinan kelas kami. Di sini sudah ada buktinya, sudah ada keyakinan kelas 11 TKJ. Bapak Ibu, di sini ada segitiga restitusi. Ini cara kita menangani suatu tindakan Bapak Ibu ketika siswa kita mungkin ada yang bermasalah ya. Mohon izin dibolehkan, di sini saya menyampaikan dari Bapak Jeni dari CGP ya. Di sini ada 3. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan ya, dan yang di sana kita lakukan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika siswa itu bermasalah, harapan kita anak itu memperbaiki dirinya dengan menemukan solusi dari dia sendiri. Yang pertama, segitiga restitusi yang pertama, menstabilitaskan identitas. Menstabilitaskan identitas diperlukan guna ketetapan emosi murid. Nah ini menstabilkan identitas ini ada di awal ketika kita melakukan restitusi Bapak Ibu. Kita tanyakan dulu supaya emosinya stabil. Yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah bertujuan untuk mengevaluasi tindakan yang sudah dilakukan. Ketika anak tersebut melakukan tindakan yang salah, kita tanyakan, apa yang sudah kamu lakukan? Tadi saya marah-marah di kelas Bu, karena teman saya menginjak ketika saya mengepel lantai dan saya sudah capek. Itu validasi tindakan Bapak Ibu. Kemudian di sini menanyakan keyakinan kelas.
menanyakan keyakinan bertujuan untuk meriset ulang kebenaran yang sudah dilakukan. Nah, keyakinan kelas ini tadi sudah dibuat. Ketika kita menanyakan kepada anak tadi yang bermasalah, dia akan menemukan sendiri jawabannya di sini, Ibu. Apa keyakinan yang sudah melanggar? Saya tidak menghargai teman, itu misalnya. Nah, di sana sudah punya solusi kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, posisi kita adalah sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, dan bukan yang lainnya, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, penerapan I3 restitusi dalam kasus saya sudah di sini, boleh lihat Bapak Ibu, di sini penerapan saya sudah saya lakukan di modul sebelumnya. Oh, kalau begitu baiklah, wajar kalau kamu kesal yang bilang. Jika ibu di posisi kamu, ibu pasti juga akan membuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Diana? Oh, jadi begitu. Kalau menurut kamu berbuat begitu, apakah kamu punya alasan, Elis? Ya wajar kalau kamu merasa marah, karena kamu pasti tidak rela kalau pekerjaan kamu contek oleh Bella. Itu sangat menghargai tindakanmu yang tidak berbuat lebih buruk lagi, misalnya kamu memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu merasa sampai memukul meja, apakah sudah sesuai keyakinan kamu di sana? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Betul sekali. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu apakah penting atau tidak? Penting. Oke, baik. Kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah terhadap Bella seperti tadi? Kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini, Adeline? Oke, baiklah, tindakan kamu sudah tepat sekali, Adeline. Tetap semangat dan sekarang Adeline boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Baik Bapak Ibu, itu tadi contoh segitiga restitusi. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan tentang aksi nyata yang sudah disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Apriliyawati. Bapak Ibu, tadi sudah kita simak bagaimana posisi kontrol ini khususnya guru BK ya ketika menghadapi anak. Pertama, ada sebagai penghukum kita juga tidak dibolehkan, sebagai teman nggak boleh juga, nanti anak-anak tidak bisa membatasi diri. Kemudian pembuat rasa bersalah juga nggak boleh. Jadi yang pas itu adalah menjalankan sebagai manajer, jadi sesuai dengan konsekuensi. Nah Bapak Ibu, sebelum melakukan penerapan seperti itu, kalau bisa di kelas masing-masing membuat kesepakatan kelas, khususnya wali kelas. Misalnya kesepakatannya anak-anak kalau masuk kelas harus bersih, sepatu harus dilepas, tepat waktu, gunakan pakaian sesuai peraturan sekolah, kemudian dilarang berkata-kata kotor, menghormati guru, menjaga ketertiban dan sebagainya. Itu bisa Bapak Ibu catat ke dalam kelas untuk khususnya wali kelas, kalau perlu ditempel di print. Kemudian tadi sudah ada juga segitiga restitusi untuk menghadapi siswa yang bermasalah. Pertama harus menstabilkan emosionalnya. Yang kedua apa Bu Epri?
validasi, kenapa melakukan perbuatan salah itu, validasi namanya. Validasi tindakan, kenapa kok bisa telat, apa sebabnya, itu namanya validasi. Nah yang ketiga adalah kegiatan apa Bu Epri, segi restitusi selain kestabilan, validasi. Yang ketiga adalah ya, jadi setelah validasi baru dia termasuk menyelesaikan masalahnya, begitu ya. Nah Bapak Ibu, sebelum kita akhiri masih boleh ada yang mau bertanya atau menanggapi, satu orang atau dua orang diperbolehkan, silakan. Sesuai yang disampaikan Bu Epri dan sudah saya bantu untuk menjelaskan ulang tadi. Silakan. Yo, Putria, sebagai pernah mengalami guru BK atau guru BK sendiri, ketika mengalami anak berkali-kali itu terus yang bolos, kalimat apa atau emosional bagaimana yang harus kita lakukan buat anak itu, atau langsung kamu ini memang benar-benar ya nggak bisa diatur, atau kamu ya Allah kamu itu kamu lagi kabur, atau kayak mana kira-kira kalimat apa yang pas untuk diucapkan supaya anak itu emosinya stabil, kemudian ibu bisa memvalidasi apa sebab kesalahan itu dilakukan berulang-ulang, kenapa terjadi, kemudian anak mulai mempunyai kesadaran untuk melakukan perubahan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ibu berbagi pengalaman menyampaikan, oh kalau saya untuk menyelesaikan itu untuk segitiga restitusi yang disampaikan oleh Ibu CGP tadi, kalau saya langkah pertama ini, atau mau bertanya atau ingin berbagi cerita boleh, yuk. Kalau saya mau bertanya, Ya. Motivasi apa sih yang harus kita sampaikan ke anak supaya dia itu benar-benar menyadari kesalahan dan dia pengen berubah sendiri karena kesadaran, bukan karena kita terus omongin, tapi dia nggak sadar juga kan, kembali lagi ke kesalahannya itu. Cukup. Jadi apa kira-kira Bu Epri, sebuah langkah atau kata-kata apa yang kira-kira bisa mengetuk hati siswa sehingga guru memperingatkan satu kali akan dipatuhi kedisiplinan atau kesepakatannya itu. Silakan Bu Epri. Terima kasih Bu Sinta atas pertanyaannya. Kalau dari posisi kontrol yang kami pahami di guru kontrak, di sana ada 5 penghukum, teman pembuat merasa bersalah, kemudian pemantau dan manajer. Memang ada perbedaan ya, banyak dari tingkat SD, SMP dan SMA mungkin kasusnya berbeda-beda Ibu. Kita untuk kasus kita di tingkat SMK, memang sudah sering kita temukan anak misalnya terlambat, dia terus ya. Dia lagi itu masuk ke pembuat merasa bersalah. Ketika kita omongi dia bilang iya. Nah tapi di sana di dalam posisi kontrol itu yang terbaik adalah manajer Bapak Ibu. Kita menyadarkan dia sendiri dengan kata-katanya, dengan rasa bersalahnya, kita sadarkan sendiri ke siswa tersebut. Misalnya dia suka terlambat, ya. Dan dia suka terlambat, kita cari dulu permasalahannya apa, kenapa dia datang terlambat. Misalnya dia ngomong, saya tidur kemalaman Ibu. Kenapa bisa tidur kemalaman? Main game Ibu. Nah, sudah tepatkah yang kamu lakukan? Tidak Ibu, tapi dia merasa bersalah di sana. Dia nanti posisinya sendiri, dia mengakui, tidak Ibu, tidak tepat, saya salah. Nah, saya sudah terlambat. Bagaimana cara kamu mengatasinya? Dia akan mempunyai solusi sendiri Bu Hisa. Berarti Bu, saya harus datang lebih awal. Saya tidak boleh main game sampai larut malam. Itu sudah solusi. Maka di sana posisi kontrol sebagai manajer, itulah yang dibentuk manajer. Tapi kadang anak memang yang sudah sering kita ngomongin gitu, terkadang ada perubahannya, namun nanti kembali lagi. Seperti itu. Tapi solusi terbaiknya adalah posisi kita sebagai manajer. Kalau anak baru datang dia terlambat, kita jangan langsung menghukum. Begitu.
Boleh konsekuensi beda sama menghukum ya Ibu ya. Kalau menghukum push up 30 kali. Nah, kalau dia konsekuensi silakan Kak, tolong ambilin sampah, itu konsekuensi malah membangun. Nah itu sebetulnya sudah kita lakukan Bu Sinta. Cuman kita untuk menerapkan segitiga restitusi itu kita sendiri nggak tahu yang mana posisi penghukum, yang mana teman ya Bapak Ibu, mungkin seperti itu. Bapak Suwarno bisa menambahkan, silakan. Baik Bapak Ibu, masing-masing masalah yang sungguh kompleks karena namanya anak sudah gede, yang kita hadapi itu dinamikanya memang luar biasa. Kasus-kasus yang kita hadapi itu sangat variatif sekali, modus-modusnya juga variatif, kemudian cara penyelesaiannya juga harus variatif. Ketika modusnya penyebab-penyebabnya variatif tetapi penyelesaiannya monoton, maka tidak imbang atau tidak stabil. Jadi variatif, tetapi tetap segitiga restitusi yang disampaikan oleh Bu Epri tadi adalah satu rumusan yang sebenarnya sangat tepat untuk kita menghadapi siswa. Nah, di dalam segitiga restitusi itu nanti tinggal kita kembangkan sesuai dengan kecerdasan kita masing-masing, baik dari secara kalimat maupun secara langkah-langkahnya. Begitu saja ya Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa berkah dan bermanfaat buat kita dan anak didik kita. Saya pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Bu Epri dan juga rekan-rekan Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan ini. Semoga ini menjadi amal berkah ibadah. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Dengan mengucap alhamdulillah acara ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.